Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Koko dari peserta Latsar CPNS Angkatan 79, kelas 4, kelompok 2. Kali ini saya bersama dengan Mas Kartiko, Mbak Laili, dan Mbak Ika akan membahas gagasan dan ide. Kira-kira bagaimana sih menerapkan nilai dasar aneka bagi ASN? Iya, benar Mas Koko. Kali ini kita bersama-sama akan membahas bagaimana sih menerapkan aneka oleh seorang ASN. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu aneka. Mungkin Mbak Laili bisa membantu? Ya, terima kasih Mas Kartiko. Aneka adalah akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semua itu merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh setiap ASN. Mengapa harus diterapkan? Mungkin Mbak Ika bisa membantu? Ya, terima kasih Mbak Laili. Aneka harus diterapkan karena merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN. Harus diterapkan karena melalui nilai-nilai dasar tersebut dapat terciptanya pelayanan publik yang optimal dan profesional. Nah, sekarang mari kita bahas nilai-nilai tersebut dan bagaimana cara agar kita mampu menerapkannya selain melalui latihan dasar. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban dalam memanfaatkan sumber daya publik yang harus dicapai baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Seorang ASN harus mampu menjamin terwujudnya nilai dasar akuntabilitas dengan bersikap netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis, mendahulukan kepentingan publik, bersikap adil saat memberikan pelayanan publik, serta konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang taat pada kebijakan publik. Penerapan nilai akuntabilitas dalam pelayanan kebijakan publik dapat dilakukan dengan transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, menyampaikan dan menggunakan data pemerintah secara bijak, menghindari konflik kepentingan. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan, sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Penerapan nasionalisme dapat dilakukan dengan menggunakan batik kantor sebagai wujud pelestarian terhadap warisan budaya Indonesia, tidak menyebarluaskan berita-berita hoaks, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai ASN, kita harus mengubah mindset tentang penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan publik sebagai amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan ketika di akhirat nanti. Nilai-nilai etika publik dapat diterapkan melalui yang pertama, melayani masyarakat secara ramah dan sopan melalui sikap senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, menggunakan fasilitas kantor secara bijak. Komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu janji atau perbuatan suatu individu maupun kelompok terhadap standar kelayakan. 4 dasar komitmen mutu yaitu efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Seorang ASN harus mampu menyesuaikan kemajuan teknologi untuk terus meningkatkan mutu dalam pelaksanaan tugas, berani menampilkan kreativitas dan inovasi, serta merubah orientasi kerja bukan sebagai rutinitas kegiatan, melainkan sebagai pengabdian untuk memberikan layanan publik yang prima.
contoh penerapan nilai komitmen mutu pada ASN yaitu: yang pertama, berinovasi menggunakan surat elektronik dalam mengirimkan informasi demi efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, menyediakan kotak masukan atau saran di dalam ruang pelayanan publik untuk menampung saran atau masukan dari masyarakat. Sikap anti korupsi yaitu kesadaran diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan negara atau merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Korupsi sering terjadi dalam penyelenggaraan negara. Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi bisa melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek korupsi. Sebagai seorang ASN dapat dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini dan mensosialisasikan bahaya korupsi kepada seorang ASN. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang digunakan untuk memberikan efek jera kepada seorang koruptor. Bisa berupa dengan hukuman mati yang sudah diterapkan pada negara-negara lainnya. Nilai anti korupsi dapat diterapkan oleh seorang ASN dengan cara: 1. Datang ke kantor tepat waktu. 2. Menolak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan publik. 3. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu apa saja itu nilai-nilai dasar Aneka dan bagaimana penerapannya. Secara garis besar, untuk bisa menerapkannya perlu dilakukan perubahan secara mendasar pada pola pikir ASN melalui kebijakan untuk menuju Indonesia berakhlak tahun 2025. Kebijakan tersebut antara lain: 1. Peninjauan kembali pemberian tunjangan untuk ASN. 2. Perketat lagi aturan pemberian tunjangan pada ASN yang tidak memenuhi target kinerja. 3. Hukuman yang berat bagi pelanggar nilai-nilai dasar ASN. 4. Berikan bonus tunjangan yang lebih besar bagi ASN yang mampu memenuhi target setiap bulannya.